Dan selanjutnya kalian coba komen apakah itu kontennya itu sudah cukup dark atau masih kurang dark. Dan kalau menurut kalian masih kurang dark, kalian mau yang darknya seberapa? Langsung aja komen di Musuh Masyarakat Noise. Dan kira-kira kalian bisa menyumbang tema selanjutnya yang bisa dipakai Musuh Masyarakat. Langsung. Silakan. Bang, bahas teori-teori konspirasi. Waduh. Coki pose 3 kali ntar gue edit. Kenapa bangsat? Kenapa lo pengen ngedit-ngedit pose gue? Lucu Flix kapan sih? Lucu Flix akan ada tahun ini. Tungguin aja. Tungguin, sabar. Sabar. Oke, ini ada yang bilang YZZ8525. Musuh Masyarakat formasi yang paling cocok tuh Coki sama Muslim. Kalau Adri out aja nggak cocok. Ya itu kan menurut Anda ya, terserah. Tapi kalau buat gue sih, gue sangat menikmati kalau ada Adriano Colby di formasi Musuh Masyarakat. Ini ada yang saran judul Musuh Masyarakat selanjutnya, dia bilang Harum Wangi 24. Dia bilang katanya judulnya Naik Gunung Tidak Perlu. Ya, kenapa anjing? Apa yang kontroversi dari judul itu? Fixerem kapan bang? Fixerem kita akan syuting, tapi hanya bisa dinikmati di Lucu Flix, tidak di YouTube. Oke. Ini dari Petani Rindu 200319. Dia bilang, Paman, aku sering mimpiin Paman. Bangsat, kenapa? Agenda bulan Ramadan apa Paman Coki? Agenda bulan Ramadan tentunya buat yang menjalankan ibadah puasa ya pasti puasa ya. Kalau buat gue ya kerja seperti biasa aja. Bang Coki, bulan puasa bakal ada pemuda tersesat. Jawabannya tungguin aja. Temanya tentang kiamat bang. Kan sekarang tanda-tanda akhir zaman. Kenapa kita harus bahas tentang kiamat? Kasih ilmu tentang alien yang lo tahu dong. Waduh. Gue ya kalau berbicara tentang alien ya entah kenapa. Apalagi dengan bukti-bukti yang baru muncul belakangan ini ya. Kayak dari Pentagon sendiri sudah merilis Pentagon sendiri sudah press release bahwa memang ada fenomena-fenomena di langit yang mereka tidak bisa jelaskan apa yang mereka lihat. Dan sekarang namanya udah bukan UFO lagi, namanya udah beda. Tapi intinya eh, Pentagon dan NASA sudah mengklaim bahwa memang ada fenomena-fenomena di langit yang tidak bisa mereka jelaskan dan mereka tidak yakin apakah itu buatan manusia atau tidak. Sebagian besar orang ada yang menganggap bahwa objek-objek di langit ini adalah drone mata-mata negara adidaya lain, kayak misalnya drone mata-mata Cina atau drone mata-mata Rusia. Tapi beberapa orang juga berasumsi bahwa objek-objek di langit ini nih adalah buatan manusia luar angkasa atau alien gitu. Jadi kayaknya di tahun 2023 ini, 2023 nih bahkan Pentagon ya dan banyak instansi-instansi ke luar angkasaan tuh sudah mulai banyak yang mengakui bahwa memang ada fenomena benda-benda yang terbang-terbang di langit yang tidak bisa dijelaskan ini dari mana gitu. Dan sebenarnya kalau buat gue secara pribadi sih kalau ternyata memang alien itu beneran ada uh, menarik sih. Kalau buat gue sih sangat 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 menarik karena kalau buat gue secara pribadi lebih lebih seru kalau alien ada sih. Bang nonton konser Blackpink dong bang. Enggak, gue bukan fansnya Blackpink jadi gue nggak merasa bahwa gue harus nonton. Uh, Dustin itu alien bang. Jangan-jangan skizofrenia massal. Waduh. Lebih seru ada Tuhan atau ada alien? Lebih seru ada alien sih.
buat gue secara pribadi ya. Ajakin podcast alien bang kalau ada beneran. Kenapa alien disuruh bikin podcast? Bang Coki kasih jokes dong. Enggak, gue nggak mau ngejokes, gue mau ngobrol sama kalian semua. Kapan live streaming game lagi paman? Kalau kesempatannya ada, nanti sabar ya. Keluarin lah dark jokesnya. Nanti di Lucu Flix tuh gue udah ngedark jokes sampai mual gue saking banyaknya dark jokes yang gue keluarin di Lucu Flix. Paman, tolong kasih judul tentang sinetron buat 2024. Kenapa itu jadi tugas gua? Waduh, ada yang bilang nih Ronald_SZK. Dia bilang alien itu malaikat Bang Coki. Kenapa tiba-tiba alien malaikat asu? Deddy Corbuzier adalah alien. Mohon maaf, Deddy Corbuzier tuh cuman botak, bukan alien. Bang, kapan live TV pakai baju oranye lagi? Enggak lah, gue sudah tidak menyentuh barang-barang terlarang lagi. Gue sekarang sudah menjadi lebih baik. Bang Coki ini dari Farhat_al_aulaki. Bang Coki, nasihat agama dong. Anda meminta nasihat yang kepada orang yang salah. Ini ada yang bilang, Bang, ada Fahmi foto. Dia bilang, Bang, alien tahu budi pekerti nggak? Nggak tahu ya, mana gue tahu. Podcast sama Vincent kapan tayang, Paman? Nggak tahu. Tungguin aja di channelnya Vindes. Oke, coba kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilemparkan oleh teman-teman. Bang, tanggapan ketika banyak bencana banjir di wilayah Sumatera. Ya nggak tahu ya, suruh orang yang kompeten untuk menjawab pertanyaan tersebut. Apakah karena memang banyak pohon-pohon yang udah ditebangin sampai akhirnya terjadi banjir, atau memang karena musimnya yang menyebabkan banjir? Ya itu harus dicek. Itu gua bukan pakar iklim dan gue juga bukan pakar yang bisa menjawab pertanyaan tersebut gitu. Dan kenapa Anda bertanya tanggapan saya terhadap banjir yang terjadi di wilayah Sumatera? Anda berharap saya ngejokes kan? Sat. Ya lagi. Lucu Flix platformnya mana bang? Sabar ya, sabar. Ini lagi yang nanya Latifullah 09. Dia tanya bumi datar apa bulat bang? Kalau buat gue sih bumi bulat ya. Ini dari so_fun69. Dia sofan69. Bangsat namanya. Dia bilang katanya, Bang, bikin konten vlog di gunung. Pertama, gue gak suka naik gunung. Dan yang kedua, gue gak suka konten vlog. Karena gue merasa hidup gue tidak menarik. Gitu. Jadi, sepertinya itu tidak akan terjadi. Ini ada lagi... mana nih? Dari Gus_Jancuk27. Info nomor togel malam ini paman. Mana gua tahu bangsat, emang gua panitia perjudian. Waduh. Ini ada dari Mafu_. Dia bilang, paman konten pingin siaran di YouTube kok nggak ada. Jadi gini teman-teman. Semua konten-konten kita yang di YouTube sudah kita hijrahkan, sudah kita pindahkan ke platform kita yang namanya adalah Lucu Flix. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara menikmati platform terbaru yang berupa membership premium ini yang bernama Lucu Flix? Bagaimana caranya? Apa yang harus saya lakukan? Misalnya ada pertanyaan seperti itu. Yang pertama adalah pastikan Anda memiliki uangnya untuk berlangganan Lucu Flix. Oke. Nah, kalau kalian sudah punya uangnya, selanjutnya bagaimana cara daftarnya? Itu pasti pertanyaan selanjutnya kan. Cara daftarnya adalah kita akan memprioritaskan semua penikmat karya Majelis Lucu Indonesia yang beli tiket event-event MLI. Yang beli tiket spesial show-nya Dono, beli tiket Maaf Saya Bebas, beli tiketnya Majelis Lucu Indonesia, kalian adalah orang-orang pertama yang akan dikirimi email cara berlangganan Lucu Flix. Jadi yang big spender itu prioritas pertama. Oke?
Jadi cek aja email kalian, ikutin dan siapin uangnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau yang nggak pernah beli kontennya MLI, nggak pernah beli show-nya MLI, tapi pengen langganan Lucuflix, bisa tidak? Bisa. Tapi nanti tunggu antrian. Yang kita prioritaskan adalah orang-orang yang memang sering dan selalu mensupport acara MLI dengan datang ke show-nya. Itu orang-orang yang akan kita email. Dari karena itu kemungkinan membelinya juga udah pasti tinggi. Oke. Tapi nanti yang lain yang di luar yang beli tiket-tiket show-nya MLI tetap akan kita kasih tahu caranya bagaimana, tapi tunggu antrian. Pertanyaan selanjutnya, berapakah kisaran langganan Lucuflix? Untuk bukan untuk antrian pertama ya, tidak akan lebih dari Rp90.000. 60.000 sampai ya paling murah 60 ribuan lah, 60 ribuan sampai 70 ribuan mungkin sekitar itu. Pokoknya pun kalau kalau naik 60 ribu sampai 70 ribu per bulan, kalaupun naik sementok-mentoknya paling 80 ribuan. Gak bakal lebih dari itu sih, gak bakal lebih dari 90 ribuan per bulannya. Per tahunnya, nah langganan per tahunnya akan kurang dari 600 ribu. Bisa cuma 500 sekian ribu lah, itu per tahun gitu. Jadi menurut gua tunggu apa lagi kalau kalian pengen bangsat ada yang 90.000 per tahun. Anjing bikin aja konten sendiri bangsat kenapa 90.000 per tahun. Jadi eh jadi menurut gua nggak ada ruginya, nggak ada ruginya kalian untuk ikut, bukan ikut sih, buat kalian untuk subscribe Lucuflix tuh nggak ada ruginya. Karena satu, konten-konten legendaris ML itu semuanya ada di sana. Kita bakal ada fix room, kita bakal ada pingin siaran, kita bakal ada sketch satir, kita bakal ada blind date. Ditambah lagi ada special show banyak talent ML di sana. Ada Maaf Saya Bebas, ada Lucu Fest, kita semua akan taruh di sana. Belum lagi nanti kalau kalian subscribe Lucuflix, kalian akan jadi membership premium. Yang artinya adalah kalau Majelis Lucu bikin show off air, kalian akan dapat potongan harga kalau kalian sudah langganan Lucuflix. Dan misalnya kalian sudah langganan Lucuflix, kalian mau beli merchandise-nya Majelis Lucu Indonesia, kalian akan dapat potongan harga lagi juga. Gitu. Jadi kapan fix rilisnya Lucuflix? Itu adalah sebuah informasi yang kalian harus tunggu. Karena ada beberapa hal yang akan lebih meaningful kalau kita tidak kasih tahu kapan keluarnya. Jadi silakan ditunggu kapan kita akan mengeluarkan Lucuflix. Yang jelas tidak akan lebih dari pertengahan tahun ini. Oke. Ad free nggak? Tidak akan ada iklan di Lucuflix untuk yang akan kita kasih. Karena kalian sudah subscribe, ya tentunya tidak akan ada iklan di sana. Jadi tenang saja. Tidak akan ada iklan di Lucuflix. Battle Dark Jokes juga adakah? Ada. Kita bakal ada Battle Dark Jokes di Lucuflix. Jadi tungguin aja. Ada yang nanya, Bang di Taiwan bisa langganan nggak? Bisa harusnya. Harga membernya berapa Bang? Paling ya antara tidak akan lebih dari 90.000, 60.000 sampai 90.000. Range harganya antara itu. Nanti tepatnya akan gue kasih tahu. Lucuflix itu aplikasi atau apa Paman? Lucuflix itu adalah sebuah platform. Nanti kita akan mengarah menuju ke aplikasi. Tapi tungguin aja, tungguin. Jadi mendingan buat kalian nih yang belum follow Instagramnya Lucuflix, silakan follow aja Instagramnya Lucuflix menurut gue. Oke? Lucuflix bakalan no sensor nggak Bang? Lucuflix akan brutal dan no sensor. Jadi buat teman-teman yang mengharapkan konten yang tembak-tembak kayak dulu lagi, silakan langganan aja Lucuflix, itu yang kita janjikan buat kalian semua gitu. Coba kita lihat lagi ya. Ini ada Ziad Al Asya. Dia bilang katanya Paman buat IMB Indonesia Mencari Bapak. Bangsa kenapa? Favorit first line dari lagu On the Street J. Cole. Bagus banget itu lagunya. Jadi
kemarin gue baru lihat ada salah satu membernya BTS bukan BTS benar. Ada salah satu membernya BTS namanya si J-Hope. Dia kolaborasi sama J. Cole. J. Cole nih salah satu rapper yang gue suka. Jadi di Amerika tuh rapper-rapper preferensi gue tuh yang gue suka tuh kayak misalnya Eminem, Kendrick Lamar, J. Cole, Tyler The Creation. Itu gue suka sama rapper-rapper yang kayak gitu. Atau misalnya Lil Wayne, gue suka sama Lil Wayne. Jay-Z, gue suka. Rakim, Nas, itu rapper-rapper yang gue suka. Nah, J. Cole ini eh, salah satu rapper yang keren banget lah. Nah, dia kolaborasi sama salah satu membernya BTS, namanya J-Hope. Judul lagunya adalah On the Street. Nah, gini ya, jujur, gue kan agak skeptis ya sama BTS kan, gue bukan penikmat karya BTS kan, gitu kayak pokoknya gue judging aja kalau BTS ngeluarin lagu tuh gue biasanya judging aja gitu. Nah, salah satu membernya yang namanya adalah si J-Hope, dia tuh bikin lagu kolaborasi sama J. Cole. Nah, karena gue suka sama J. Cole, gue lihat nih lagunya nih judulnya On the Street. Gue harus akuin sih, gue harus mengakui bahwa itu kolaborasinya bagus banget. Si J-Hope sama J. Cole bikin lagu judulnya On the Street itu bagus banget. Liriknya catchy, apalagi bagian J. Cole ya, nge-rapnya keren banget sih. Buat kalian yang mungkin sama kayak gue sebelumnya memandang sebelah mata ya, kalian nonton aja, lihat aja On the Street, J-Hope sama J. Cole. Bagus banget. Bagus. Kalian gak bakal nyesel. Buat gue sih lagu ya bagus aja ya. Gitu. MGK suka nggak Bang Cok? Gue nggak suka MGK. Dari mulai dia masih nge-rap sampai sekarang dia jadi pop punk gitu, gue nggak suka. Uh, J. Cole siapanya Joe Cole? Waduh. J. Cole siapanya Jengkol? Bangsat. Apa sih ini? Irfan Sigit underscore new. Jokesnya kalau Jayus Flix ada nggak? Skat. Uh, tapi buat kalian semua nih, para gue asumsikan semua yang nonton live Instagram gue penikmat komedi ya. Karena orang kayaknya follow Instagram gue karena tahu gue sebagai komedian gitu. Ini gue asumsikan sih pasti kebanyakan kayak gitu. Tidak ada dong yang sengaja follow Instagram saya karena ingin mencari kata-kata mutiara, kan kayaknya nggak mungkin. Nah, gue asumsikan kan kalian kan pencinta komedi. Gue mau nanya deh sama 1.500 orang nih yang kebetulan punya banyak waktu untuk join live gue pada malam hari ini. Gue mau nanya sama kalian. Halo Aji, gue mau nanya. Sebenarnya komedi macam apa sih yang kalian cari gitu? eh Sebagai penikmat komedi dari 1.500-an orang ini, kalian tuh mencari komedi yang seperti apa sih gitu? Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua, topik-topik apa sih yang sekarang tuh seru buat kalian untuk dibahas gitu? Ini kenapa tiba-tiba ada yang kontol kau paman? Kenapa tiba-tiba Anda bilang saya kontol? Oke, ini ada yang Freddy Raka 12, dia bilang komedi yang dark. Oke. Ada yang bilang saya topik kelaparan. Bangsat, kenapa gue harus komedi tentang? Yang pertama adalah apapun yang penting relate. Oke. Ini dari Hendra Zor nih, dia bilang, Mas Cok, oke. Seumpama Umak pas stand up acara, tiba-tiba Umak didor di tempat sama revolver. Waduh, bagaimana perasaan Anda? Apa sih Umak tuh maksudnya apa sih? Ada yang bilang katanya komedi di Jen Pajak. Oke. Satu, komedi yang membahas keresahan. Dua, topik korupsi. Oke, ada yang dark jokes. Oke. Yang berani nyenggol orang. Oke. Kalau buat orang tertawa itu komedi. Oke. Komedi apa aja yang penting bisa buat ketawa. Oke. Komedi yang menyangkut dengan keadaan sekarang. Komedi yang menarik komiknya ke penjara. Bangsat. Banjir. Komedi yang gak biasa. Komedi yang gue suka yang ada
Dasar lo kalian kerupuk terus ngakak. Lucu sih itu menurut gua lucu. Yang sarkas tapi nggak terlalu sering dark jokes. Yang sejenis musik Mukti Entut ya, komika brilian dari Jogja itu asik juga. Ngebahas soal gap tongkrongan kota sama kampung. Oke. Komedi tentang kelucuan negeri ini paling seru. Oh, umak itu maksudnya kamu. Jadi pertanyaannya tadi dari Hendra Azur adalah kalau misalnya gue lagi stand up, tiba-tiba in the middle of my stand up comedy, tiba-tiba ada orang masuk terus gue ditembak sama revolver. Terus pertanyaan lu adalah gimana perasaan gue? Ya orang gue udah ditembak ya perasaannya gimana ya asu? Ya udah meninggal. Kalau meninggal ya. Komedi yang menyinggung kinerja pemerintah. Waduh. Komedi LGBT. Waduh. Komedi LGBT, komedi bencana alam maksud lo kan. L-nya longsor, G-nya gempa, banjir, tsunami. Komedi tentang bayar pajak. Oke. Slapstick lucu loh menurut gua. Komedi tentang Tuhan. Maksud apa gimana nih? Eh, apa nih? Tutorial berbicara cuaks. Bangsat. Sebenarnya gue nggak pernah ngomong cuaks kali. Gue bilangnya kayak gitu. Coba kita lihat lagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilemparkan. Cok lu suka hip hop, gue rekomen Corday sama Crypt. Crypt tuh gue tahu dia YouTube rapper kan, rapper YouTube kan, gue tahu kok. Akun lucu Flix apakah bisa sharing dengan dua device nggak? Nah, menarik nih. Sepertinya tidak. Bang, kenapa GBK nggak jadi dipakai Pildun under 20? Kita jadi ya, jadi hostnya Piala Dunia under 20 ya. Kita nggak kita jadi nggak sih jadi tuan rumah Piala Dunia under 20? Karena kalau nggak salah nih, kalau kita jadi tuan rumah Piala Dunia under 20, kalau nggak salah salah satu tim yang akan bermain di sana tuh dari Israel. Setahu gua kan di Indonesia kan tidak tidak membuka hubungan diplomatik sama Israel ya. Dan udah banyak tuh yang mulai protes tuh tidak menerima Israel. Nah, agak ribet tuh menurut gua tuh. Kalau buat kalian nih, kalau buat kalian kan ada kontroversi nih katanya nanti Piala Dunia under 20 itu ada tim Israel tuh. Eh menurut kalian harus diboykot atau enggak? Kalau menurut kalian? Ini dari Hendra Zor nih, pertanyaan mendasar. Bosen nggak sih komedi tentang agama atau tentang orang difabel? Sebenarnya sih, masalahnya bukan bosen atau nggak bosennya sih. Masalahnya keresahan gue masih di situ nggak? Saat ini sih, gue hanya mengkomedikan di mana keresahan gue berada. Kebetulan saat ini keresahan gue tuh masih sering berada di dua hal tersebut gitu. Jadi bukan karena gue sengaja pengen bikin konten yang nyerempet-nyerempet dua hal tersebut, enggak. Karena kebetulan keresahan gue tuh masih ada di sana gitu. Makanya buat gue secara pribadi, kedewasaan seseorang itu seraya kedewasaan seseorang berkembang. Karena kan komedi itu biasanya dari keresahan ya. Eh, jenis komedi yang dia bahas juga akan ikut berubah gitu aja sih sebenarnya. Ini ada dari Aldiansyah 1809. Bebas aja Israel mau ke sini mah, kan konteksnya sepak bola. Seharusnya mereka paham kan yang datang ke sini atletnya dan belum tentu juga atlet itu setuju sama peperangan yang sekarang terjadi di negaranya. Oke, ini yang komen adalah Aldiansyah underscore 1809. Gue harus akuin komen lu lumayan bijak sih. Ada lagi
i_intisari nih ya komen. Nggak perlu diboykot orang yang datang pemain bola bukan tentaranya. Oke, menarik. Banyak yang oke-oke juga. Ah, bangsat Indra Zor pertanyaan terakhir Dani Aditya kalau kesurupan bisa lari nggak? Mohon maaf, kenapa setan juga pengen nyerupin dia? Benerin hidung mulu lagi tinggi ya? Waduh. Tapi kalau buat gue gini sih, kalau buat gue pihak-pihak yang menginginkan supaya Israel itu di-ban nanti di Piala Dunia Under 20 kalau kita beneran jadi tuan rumah Piala Dunianya, menurut gue kalau memang ada pihak-pihak yang menginginkan Israel di-ban sih, ya nggak apa-apa kan dia cuma mengekspresikan pendapatnya bahwa dia tidak menginginkan bahwa ada timnas Israel Under 20 datang ke sini dan main. Kalau dia cuma mengekspresikan ketidaksukaan sih, it's okay ya menurut gue ya. Ya, tapi tetap kalau misalnya pemerintah memutuskan untuk mengizinkan mereka datang ke sini dan bertanding ya tetap harus dihormatin karena kan kita ini negara hukum dan menurut hukum yang berlaku kalau itu diizinin ya silakan menurut gue sih gitu aja. Kalian masih suka ngebahas tentang bayar pajak? Gue sih udah menurut gue udah basi ya. Udah bukan hal yang menarik lagi. Oh ini ada yang bilang nih, Bang bahas Satanic Festival di Brazil. Oh ya nih menarik nih. Jadi gue banyak di DM orang katanya di Brazil tuh ada Satanic Festival dan setelah itu ada banjir bandang. Terus banyak yang cecein ke gue. Gimana Cok? Menurut lo Cok? Ini lihat kan ini jadi ada bencana begitu Satanic Festival. Buat gue mah ada Satanic Festival itu event nih Satanic Festival nih event. Abis itu ada banjir bandang, ada event juga selanjutnya. Itu dua kejadian yang berbeda gitu. Itu manusia yang menghubung-hubungkan gitu. Tapi apakah memang banjir bandangnya itu terjadi karena event satanik? Nggak ada buktinya. Itu kan cuman asumsi orang yang menghubung-hubungkan bahwa dua hal itu berkaitan. Kalau ditanya buktinya apa dua hal itu berkaitan ya nggak ada. Cuman habis ini dan habis itu gitu. Ya cuman karena berdua ini bukan berarti mereka berkaitan, kagak ada hubungannya lah. Kan banjir bandang mah mau kapanpun banjirnya terjadi ya itu terjadi. Itu mah fenomena alam. Fenomena alam dan festival tuh dua hal yang berbeda yang tidak bisa dihubung-hubungkan. Tapi kalau misalnya ada yang merasa bahwa itu adalah azab orang Brazil karena melakukan festival satanis, kalau ada yang merasa seperti itu ya nggak apa-apa. Namanya juga merasa. Setiap orang kan berhak merasakan apa yang ingin dia rasakan. Bebas kalau ada orang yang merasa seperti itu nggak apa-apa. Tapi lagi-lagi yang harus kita pahami adalah ya perasaan kita levelnya ya cuman perasaan gitu. Perasaan ya levelnya perasaan. Perasaan tidak akan pernah jadi fakta gitu. Jadi menurut gua sih apakah banjir bandang yang terjadi di Brazil adalah hukuman karena orang Brazil melakukan festival satanis? Menurut saya sih banjir bandang yang terjadi di Brazil adalah fenomena alam. Apakah itu hukuman? Tidak ada yang bisa membuktikan. Itu asumsi kita semua. Itu asumsi orang-orang yang bikin berita. Karena kalian harus paham bahwa saat berita itu dibikin, berita itu butuh engagement dan dua hal tersebut kalau dihubung-hubungkan tuh akan menciptakan engagement yang menarik gitu. Jadi gue balikin lagi ke kalian, kalau kalian mau percaya itu ada hubungannya ya bebas. Kalau kalian mau nggak percaya itu ada hubungannya juga bebas. Kalau buat gue sih ya nggak ada hubungannya, itu memang fenomena alam saja. Karena kalau misalnya kita mencari semua hubungan mah ya jadi cocok logi, apapun jadi ada cocok loginya buat gue sih. Tidak, tidak semua tidak semua itu punya meaning. Kadang sesuatu ya terjadi aja, nggak harus ada hubungannya. Bang, ada kemungkinan wheat ya buat yang tahu-tahu aja ya. Bang, ada kemungkinan wheat bakal legal nggak sih di Indonesia buat kepentingan medis? Ya kita lihat aja nanti gimana
gimana Indonesia akan menghadapi permasalahan ini. Gua nggak tahu deh gimana cara jawabnya itu. Ini ada yang bilang, Lurku 01, ya nanti kalau lo mati, kelogisan lo nggak berguna. Ya memang, siapapun juga kalau meninggal ya memang jangankan kelogisan kita. Semua organ yang ada dalam tubuh kita juga saat kita meninggal ya udah nggak berguna dong. Ya kenapa? Itu emang statement bener kok, nggak ada yang salah. Kenapa emang? Eh, Bang, kok lo nggak mandi lumpur? Kenapa? Kenapa saya harus mandi lumpur? Kenapa saya harus mandi lumpur? Apa mau bertanya apa lagi? Coba kita lihat ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini nih. Bang, ada rencana bikin buku lagi nggak setelah Bukan Golongan Kami? Menarik, sepertinya gue juga harus bikin buku deh. Tapi nanti kita akan lihat aja ya. Eh, Kapan tayang di Vindes? Gue nggak tahu. Tungguin aja, tungguin aja di channelnya Vindes. Halo Fani, halo Pak Dipo, halo Pak Yono Bakri. Selamat malam. eh Paman kapan ditangkap lagi? Kenapa saya harus ditangkap lagi? Enggak dong. Halo, selamat malam Pak Yono Bakri. Jangan begitu, saya bukan Ustadz Pak Yono Bakri. Anda emang memancing-mancing sekali ya. Eh, Evan Yuri, Bang, apakah penyembah marmut akan masuk Bang? Penyembah marmut anjing, penyembah marmut, kegiatan agamanya ngapain bangsat? Apa ada penyembah marmut? Halo Pak Dipo, Paman sehat-sehat. Terima kasih. Lo juga sehat-sehat men, karena kesehatan tuh penting. Cok suka warna apa? Bangsat. Sok-sok nanya-nanya warna anjing. Udah tahu gue buta warna. Coba kita lihat ya. Ah, Lucu Flick sudah syuting dari tahun 2021 kah? Sudah. Dia sudah syuting dari tahun 2021. Halo Paman, halo juga. Ini ada dari Arnold.okta. Dia nanya, Coki, oke? Salah nggak sih kalau kita nanya cewek apakah pernah oplas, filler, botox, tarik benang, dan sebagainya? Kalau buat gua sih tergantung ceweknya ya. Eh, dan dan buat gua kepentingannya apa kita tanya perempuan apakah dia pernah operasi plastik atau enggak? Kepentingannya apa sih? Gua nggak merasa itu sebuah hal yang urgent untuk ditanyakan ke perempuan gitu. At- atau mungkin boleh lo tanya kalau memang tujuan lo untuk menikah itu adalah untuk memperbaiki keturunan kan. Kalau ingin memperbaiki keturunan kan yang akan terwariskan di gen anak kita kan adalah muka yang sebenarnya bukan muka oplasnya gitu. Ya mungkin kalau tujuan lo ingin memperbaiki keturunan lo, misalnya lo sadar nih muka lo jelek. Jadi lo perlu mencari pasangan yang cakep supaya nanti gen keturunannya tuh muka lo yang jelek nih nggak terwariskan ke bawah gitu misalnya. Jadi lo pengen mastiin pasangan lo nih juga cakep gitu. Nah tapi kan operasi plastik kan kita nggak tahu ya orang operasi plastik atau enggak. Jadi kalau misalnya lo tanya, sebelum gua pacaran sama lo operasi plastik nggak? Nanti biar anak kita nggak jelek juga gitu. Soalnya kan operasi plastik tidak menurun ya. Itu kan muka yang sebenarnya gitu. Tapi menurut gua sih kenapa lo nanya cewek udah operasi plastik? Kenapa? Gue sih nggak penting ya. Kenapa? Atau pasangan. Cok, lo kan minus. Ya benar, makanya gue pakai kacamata. Terus dibantu kacamata, oke? Nah, kalau buta warna itu bisa dibantu kacamata nggak? Yes, bisa. Ada satu kacamata di mana itu kalau gua pakai kacamata itu bisa memperbaiki kebuta warnaan gua gitu. Cuman eh kacamatanya mahal itu yang satu dan gue tidak merasa buta warna gue harus disembuhin sih. Sejauh ini 35 tahun gue fine-fine aja buta warna. Jadi
ya nggak apa-apa. Eh, Coba kita lihat lagi pertanyaan-pertanyaan ini ya. Warna Bluetooth apa? Bangsat, emang Bluetooth ada warnanya? Tahu. Mana nih? Coba gue lihat lagi ya. Paman ada show apa dalam waktu dekat? Nggak ada, kan gue kemarin baru selesai. Istirahat dulu bro, pusing bro. Paman kapan login? Login kemana? Komedi bebas. Oke deh kalau begitu. Saya sudah cukup ngobrol-ngobrolnya dengan kalian semua. Ingat sekali lagi, follow akun Lucuflix. Tungguin Lucuflix-nya akan munculnya kapan. Siapkan uang kalian. Dan buat teman-teman yang belum mendengar konten Musuh Masyarakat, langsung aja dengar. Sudah keluar episode terbaru. Ada gua di sana dengan 3 formasi. Ada Coki, ada Adriano Colby, dan ada Tretan Muslim. Langsung aja dengerin. Topiknya adalah tentang legalisasi bunuh diri. Ini adalah topik yang sangat ngeri-ngeri sedap. Silahkan komen sebanyak-banyaknya di podcast Musuh Masyarakat. Kalau menurut kalian kurang dark, bilang kurang kurang dark. Atau kalian ingin menyumbang topik untuk the next Musuh Masyarakat, langsung saja dengar podcast Musuh Masyarakat, di like sebanyak-banyaknya dan komen sebanyak-banyaknya. Kasih tanggapan kalian tentang podcast terbarunya Musuh Masyarakat. Ada Coki, ada Adriano Colby, ada Tretan Muslim. Dan apakah saya akan tetap bertahan di Musuh Masyarakat? Atau saya akan menjadi bintang tamu lepasan di sana? Tungguin aja di noise. Oke, thank you, selamat malam dan sehat semua. Bye.